Ya, saudara-saudara, Shalom. Shalom. Hari ini kita membicarakan karunia yang terakhir, yaitu karunia menafsirkan bahasa roh. Saudara-saudara, mari kita bisa lihat mengenai rangkuman yang sudah kita bicarakan, yaitu 9 karunia Roh Kudus yang berasal dari 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai dengan 10. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan sungguh-sungguh dari 9 karunia ini yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10, maka saudara bisa menyimpulkan begini. Bahasa roh ini ditaruh yang terakhir. Menafsirkan bahasa roh dan bahasa roh, ya. 8 dan 9 yaitu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu ditaruh yang terakhir. Sedang yang pertama di ayat yang ke-8 itu diberitahukan mengenai hikmat dan pengetahuan. Ini ada maksudnya, saudara. Jangan pikir Rasul Paulus menulis surat itu tanpa tujuan. Saudara, kalau nanti saudara pelajari sampai akhir, kita yang berbicara mengenai bahasa roh kemarin dan hari ini menafsirkan bahasa roh, itu adalah karunia yang tidak mengalami pertumbuhan. Jadi saudara cukup menggunakan iman, saudara bisa berdoa dalam roh. Dan cukup dengan menggunakan iman yang sama, saudara bisa menafsirkan bahasa roh. Jadi itu adalah karunia yang paling gampang. Jadi kalau saudara karunia yang paling gampang saja, yang nomor 8 dan 9 aja saudara nggak bisa. Nah, apalagi karunia-karunia di atasnya. Terutama sampai kepada karunia hikmat dan pengetahuan. Pasti blank. Ya. Masih ingat apa yang dikatakan dulu mengenai karunia pengetahuan? Apa yang kita tahu? Seharusnya yang kita tahu sungguh-sungguh, yang kita mengerti sungguh-sungguh, yang kita fahami, yang nomor 2 itu kita tahu bahwa Allah adalah memberikan segala sesuatu itu berasal dari Dia. Dan Yesus, Allah tadi adalah Bapa kita, daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi kalau saudara berdoa dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, akhirnya saudara akan berkesimpulan di poin yang kedua, saudara akan punya pengetahuan. Pengetahuan itu bukan tahu Tuhan, saudara, tahu sekedar tahu, tapi ngerti. Ngerti apa, saudara? Kita punya Bapa itu satu. Bapa kita adalah Allah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Jadi kalau saudara punya istri, saudara tahu ini istriku berasal dari Bapak. Kalau saudara punya suami, saudara akan tahu suamiku itu berasal dari Bapak. Kalau saudara punya anak, saudara tahu anak saudara itu berasal dari Bapak. Allah, daripadanya segala sesuatu berasal. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh, itu hanya cuma tindakan iman. Tetapi saudara kalau mengalami pertumbuhan, ya, mengalami pertumbuhan itu dari 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, saudara akan punya pengetahuan itu bahwa orang tuaku ini berasal dari Allah. Yang lebih lagi apa saudara? Saudara akan tahu bahwa pemerintah itu berasal dari Allah. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh, dan kalau saudara rajin menafsirkan bahasa roh, itu cuma tindakan iman, itu bukan pertumbuhan, bukan karunia hasil pertumbuhan, tapi sekedar tindakan iman, percaya telah menerima.
Gimana saudara bisa berdoa dalam bahasa roh? Kan cuma tindakan iman. Saya percaya Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatiku dan sekarang dia memenuhi aku, membaptis aku, menenggelamkan aku di dalam roh. Tindakan iman. Saudara langsung berdoa dalam bahasa roh dengan iman, langsung bisa. Kemudian bagaimana menafsirkan bahasa roh? Itu gampang. Itu juga adalah tindakan, saudara. Itu karunia bukan hasil pertumbuhan. Tapi karunia karena iman. Bukan hasil pertumbuhan. Ya, jadi saudara cuma, saya tahu ada Yesus di dalam hidupku. Dia ingin memenuhi aku percaya sekarang sudah menerima. Selesai. Kemudian saudara bertindak dengan iman, langsung saudara bisa menafsirkan bahasa roh. Ya. Jadi ini bukan karunia hebat. Ini bukan karunia luar biasa. Ini karunia dasar. Maka itu ditaruh di paling belakang, yaitu di ayat yang ke-10. Sedangkan ayat yang ke-8 itu yang paling tinggi, yang harus mengalami pertumbuhan. Jadi saudara, gunanya apa kita berdoa dalam bahasa roh? Gunanya apa kita menafsirkan bahasa roh? Supaya kita mengalami pertumbuhan. Jangan saudara cuma berdoa dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Bukan, tujuannya bukan saudara punya karunia bahasa roh. Tujuannya bukan saudara punya karunia menafsirkan bahasa roh. Bukan itu. Apalagi untuk pamer-pameran. Enggak itu. Saudara, untuk apa? Supaya saudara punya pengetahuan. Poin yang kedua. Tahu apa? Kita punya Bapa. Bapa itu adalah Allah kita. Daripadanya berasal segala sesuatu. Pekerjaan berasal dari Bapa. Pemerintah berasal dari Bapa. Semua berasal dari Bapa kita. Yaitu Allah. Daripadanya lah segala sesuatu berasal. Nah, mulai paham ya saudara ya? Amin. Ya. Maka itu kalau saudara di kantor jangan ngelawan atasan. Karena atasan itu berasal dari Allah. Saudara jangan melawan gembala. Karena gembala itu berasal dari Allah, Bapak kita. Ya, ini yang kebanyakan orang Kristen tidak paham. Ya, pinternya berdoa dalam bahasa roh. Pinternya menafsirkan bahasa roh. Kayak malaikat saja. Tujuannya, coba saudara, malaikat pun kalau jatuh diapain? Dilempar ke bumi. Jadi saudara harus tahu karunia-karunia roh itu supaya saudara bisa tahu siapa Bapak kita. Daripadanya lah berasal segala sesuatu. Langit dan bumi, daripadalah berasal segala sesuatu. Kalau saudara punya masalah, itu bukan masalah saudara-saudara. Tapi semua itu berasal dari Allah. Jadi ketika kita menghadapi masalah, saudara harus tahu semua berasal dari Allah, Bapak kita. Kalau tanpa Bapak kita, tidak ada satu jarum pun bisa jatuh turun ke lantai. Tidak ada satu rambut pun yang bisa turun, jatuh, terlepas dari kepala kita. Jadi kita harus tahu siapa Bapak kita. Dan kalau saudara mengalami sesuatu, tetaplah saudara-saudara dalam hadirat Tuhan. Ya, oke. Kalau saudara mengalami sesuatu, apa yang saudara buat? Harus tenang. Apa artinya tenang? Menaruh pikiran di atas roh. Karena di dalam roh kita ada Roh Kudus. Jadi kalau saudara menaruh pikiran saudara ke atas roh saudara, saudara pasti tenang. Menghadapi masalah seperti apapun, saudara pasti teduh. Kenapa kita tidak teduh? Karena pikiran kita tidak taruh ke atas roh kita yang di dalamnya ada roh Tuhan. Clear saudara? Amin. Ya. Jadi hidup itu adalah tenang. Tenangnya dari mana? Bukan menenangkan pikiran.
Ya, bukan karena kita menenangkan pikiran, tetapi karena pikiran kita taruh ke atas roh kita. Atau lebih gampangnya Roh Kudus yang ada di dalam roh kita. Nah, kemudian siapa yang menciptakan segala sesuatu? Tadi kan berasal. Ya, berasal dari Bapa kita, yaitu Allah. Siapa yang menciptakan segala sesuatu? Yesus. Dialah firman yang menjadikan segala sesuatu. Jadi saudara dan saya harus hormat sahabat Tuhan Yesus. Dan siapakah penolong kita? Roh Kudus. Nah, kalau saudara sudah tahu seperti itu, apa yang terakhir saudara lakukan? Yaitu nomor 1, hikmat. Nomor 1, hikmat. Sekarang saya tanya, hikmatnya apa? Kalau kamu tahu, semua berasal dari Bapa. Semua diciptakan oleh Yesus. Roh Kudus adalah penolongku. Hikmatnya apa? Bisa dibantu saya? Hikmatnya? Hikmatnya adalah taat. Taat sama siapa? Sama firman Tuhan. Ya, taat. Hikmatnya adalah taat. Hikmat itu apa? Jalan keluarnya. Ya, baru tahu. Pengetahuannya aja sudah luar biasa. Hikmatnya apa? Ini nih. Tiap perjanjian dalam Alkitab, tiap pasal ayat baris ku punya, ku berharap cintanya Allah, haleluya, tiap perjanjian Allah ku punya. Ya, clear kan? Sudah clear ya. Jadi mari kita mulai bahas. Next. Ya, ini yang saya katakan tadi, kita sedang bicara mengenai 9 karunia roh yang sudah sering kita baca di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10. Next. Ya. Hari ini kita bicara mengenai menafsirkan bahasa roh. Nah, tadi sudah saya katakan, ini saya ringkas kembali. Tadi kita sudah bicara mengenai 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10. Nah, itu ada berapa butir? 9. Ya, pintar. 9 karunia roh. Ada 9. Sebetulnya enggak 9 aja, saudara. Ya, bukan 9. 9 itu hanya satu contoh. Sebetulnya bukan 9 saja. Itu cuma satu contoh. Jangan saudara pegangannya 9 aja 9 itu contoh bahwa manusia yang ikut Yesus itu setelah berdoa dalam roh, menafsirkan bahasa roh, terus harus meningkat. Akhirnya segala sesuatu berasal dari Bapa. Penciptanya adalah Tuhan Yesus. Penolongku adalah Roh Kudus. Itu pengetahuannya, tapi akhirnya inilah peganganku. Alkitab. Jangan saudara keluar dari Alkitab. Jangan saudara punya pikiran sendiri. Ya, firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang selain memberitakan dari apa yang aku beritakan, kata Rasul Paulus, terkutuklah dia. Bahkan sekalipun malaikat itu, sekalipun dia malaikat yang memberitakan selainnya dari apa yang aku beritakan, terkutuklah dia. Ya, jadi pegangan kita Alkitab. Ya, oke. Tahu hikmat ya. Oke, jadi saudara ada 9 butir. Kemudian itu poin yang 1, sebetulnya enggak 9. Namun ada lebih dari 9 butir. Nanti kita akan bahas. Kemudian poin yang kedua, nah yang ini nanti selanjutnya. Mari kita lihat next. Nah saudara, bahasa roh itu harus diterjemahkan.
tidak boleh bahasa roh tidak diterjemahkan. Mengapa? Bahasa roh itu harus diterjemahkan. Menerjemahkan bahasa roh yang tidak dimengerti orang sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Jadi kalau song leader itu berdoa dalam bahasa roh harus ditafsirkan supaya yang dengar itu ngerti dan paham yang diomong itu apa. Ya, tapi kalau untuk kepentingan sendiri no problem. Ya, saudara, kita kan selalu berdoa dalam roh untuk membangun diri sendiri. Tapi kan kita hidup untuk orang lain. Jadi yang kita ucapkan itu adalah apa yang berasal dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yang keluar dari mulut kita. Nah, kalau saudara itu selalu berdoa dalam roh, kemudian ngomong dalam bahasa Indonesia, jangan ngomong dari pikiran sendiri. Tapi ngomong apa yang dari Roh Kudus, ya. Jadi saudara tahu sekarang melawan orang tua, melawan pemerintah, saudara, itu berarti tidak sesuai dengan Roh Kudus yang ada di dalam. Dan tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Jadi mari kita lihat. 1 Korintus pasal 14 ayat yang ke-13. Saya bacakan, karena itu siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh. Apa yang dikatakan ini? Ia harus berdoa. Harus. Bukan. Boleh tidak. Harus apa? Supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi song leader, ya, pemimpin, semua kita kalau berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi berdoa dalam bahasa roh itu kapan? Setiap saat. Saudara dalam pekerjaan itu yang saudara harus terus berdoa dalam bahasa roh. Di dalam pelayanan itu kita harus berdoa dalam bahasa roh. Di dalam persahabatan kita sehari-hari harus berdoa dalam bahasa roh. Di dalam percakapan kita sehari-hari harus berdoa dalam bahasa roh. Aku berdoa dalam bahasa roh lebih dari kamu semua. Itu kata Rasul Paulus. Nah, jadi yang kita tafsirkan apa? Yang berasal dari roh. Berasal dari roh Tuhan. Ya, waktu engkau berdoa dalam bahasa roh, engkau membangun imanmu sendiri. Tapi kalau engkau tafsirkan, itu adalah untuk membangun orang lain. Saudara-saudara, membangun orang lain itu bukan berarti, oh ya engkau baik, engkau cakep, engkau cantik. Ingat, Petrus mengatakan apa kepada Ananias dan Safira? Berapa uang yang kau berikan? Seluruhnya? Ya, seluruhnya. Geletak, dia mati. Ya. Kepada Safira, sejumlah sekiankah yang engkau berikan kepadaku? Kepada Tuhan? Iya, sekian. Geletak, mati. Ya. Jadi, apa yang diucapkan oleh Rasul Petrus? Tadi saya Petrus atau Paulus? Petrus, betul, Petrus ya yang zaman saya. Ya. Itu adalah yang berasal dari roh. Dan kita semua di sini harus selalu berdoa dalam bahasa roh. Jadi yang kita ucapkan berasal dari Roh Kudus. Amin. Jangan ada orang yang mengucapkan dalam bahasa Indonesia yang bukan berasal dari bahasa roh. Kalau saudara itu berasal dari roh, jangan ngomong. Ya, dengar saudara. Ya. Kalian di kantor, kalau itu bukan berasal dari roh, jangan ngomong. Saudara di gereja, kalau itu bukan berasal dari roh, jangan ngomong. Jangan pakai pikirannya sendiri. Roh Kudus katakan, Rasul Paulus katakan, berdoa, aku berdoa dalam roh senantiasa lebih dari kamu semua. Kita nggak boleh kalah sama Rasul Paulus. Ya.
Nggak boleh kalah sama Rasul Paulus. Kita harus berdoa dalam roh. Dan saudara-saudara, supaya apa yang kita ucapkan itu adalah tafsirannya. Itu perlu pertumbuhan? Enggak, itu adalah tindakan iman. Itu bukan saudara pertumbuhan iman. Berdoa dalam bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu adalah tindakan iman, bukan pertumbuhan. Nah, kalau karunia-karunia yang lain itu namanya karena pertumbuhan. Jadi ingat, bahasa roh adalah tindakan iman, percaya telah menerima, dan kemudian menafsirkan bahasa roh itu adalah tindakan iman yang sama, percaya telah menerima. Maka itu remaja-remaja juga bisa berdoa dalam roh. Remaja-remaja juga bisa menafsirkan bahasa roh, bahkan anak-anak. Waktu dia berdoa dalam bahasa roh kemudian menafsirkan bahasa roh, mereka ngerti apa keadaan saudara. Ya, ngerti. Ngertinya dari mana? Itu cuma tindakan iman. Ya. Nah, saudara-saudara, tapi kalau dia itu hidupnya kemudian bertumbuh, saya ini berasal dari Bapa, berasal dari Allah. Saya ini diciptakan oleh Yesus. Saya ini adalah hasil pertolongan dari Roh Kudus. Nah, saudara terus menerus, saudara rajin berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh, karunia-karunia itu akan bertumbuh. Oke. Next. Ya. Ini adalah butir ke-9 dari penyataan roh yang dicantumkan di sini. Namun ada lebih dari 9 butir penyataan roh melalui kaum beriman. Jadi tidak sekedar 9. 9 itu yang dinyatakan oleh 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, 10. Tapi nanti kita akan temukan adalah karunia-karunia yang lain. Namun ada lebih dari 9 butir penyataan roh melalui kaum beriman. Nah, sekarang kita pelajari. Ada 9, saudara. Lebih dari 9. Next. Nah, saudara-saudara, di poin kedua ini, kerasulan membantu dan mengatur. Jadi, kalau ada orang yang mendapat penyataan-penyataan roh, dari 9 karunia roh itu, rasul-rasul itu membantu dan mengatur. Jadi di jemaat Korintus itu terjadi kekacauan. Karena apa? Mereka itu berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh. Timbullah kekacauan. Ya. Ini karena mereka belum bertumbuh. Tetapi mereka harus baru mengadakan tindakan iman. Ya, maka itu Rasul Paulus membantu dan mengatur apa-apa yang dihasilkan oleh roh itu, Roh Kudus itu tercantum di dalam 1 Korintus 14 ayat 28. Mari next. 1 Korintus 14 ayat 28 dikatakan begini. Kerasulan membantu dan mengatur. Ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, nggak bisa nafsirkan, udah jangan ngomong panjang-panjang. Harus ditafsirkan. Ya, keren ya saudara ya. Jika kalau orang sudah berdoa dalam roh, udah, aku nggak bisa nahan, aku ngomong terus. Enggak, saudara, itu adalah bohong. Ya, ingat, kita hidup berdasarkan iman, bukan hidup berdasarkan perasaan. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Terus ngomong apa? Dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Artinya apa? Ngomong dalam hati, bahasa roh dalam hati. Komat kamit tapi enggak kedengeran. Itu maksudnya ya. Jadi orang itu mesti berdoa dalam bahasa roh terus. Kalau sudah ngucap kedengeran harus ditafsirkan.
Ya. Next. Nah, saudara, jadi bukan 9 karunia roh saja. Ya, di antara tadi menafsirkan bahasa roh, tetapi saudara-saudara ada penglihatan dan mimpi. Ya. Jadi ada penglihatan dan mimpi-mimpi. Ya. Ini yang biasa kita kelompokkan di dalam karunia pengetahuan, yaitu penglihatan dan mimpi. Tapi di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-17 itu ya, itu mengenai penglihatan dan mimpi, penglihatan visi dan mimpi-mimpi. Jadi saudara itu harus punya visi. Ya. Kalau saudara rajin berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh, saudara itu akan punya visi. Saudara tahu visi? Tujuan. Ya. Saudara harus banyak berdoa dalam roh. Saudara harus banyak menafsirkan bahasa roh. Supaya ada pertumbuhan karunia-karunia itu. Supaya saudara punya visi dan mimpi. Ku punya visi untuk bangsa ini. Ku punya mimpi untuk negeriku. Nah, saudara punya visi mimpi enggak? Bagaimana dengan pelayanan saudara? Bagaimana dengan pekerjaan saudara? Bagaimana dengan keluarga saudara? Saudara harus punya visi dan mimpi. Berasal dari mana? Jangan berasal dari diri sendiri. Tetapi semua berasal dari Bapa. Diciptakan oleh Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus. Amin saudara. Keren kan jadi anak Tuhan? Ya, keren. Jadi mari kita lihat di dalam Kisah 2 ayat yang ke-17. Akan tetapi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Ya, seperti ada yang bernubuat, yaitu di dalam 1 Korintus 12 ayat 8, 9, dan 10 itu. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Nah ini penglihatan itu kalau di 9 karunia itu disebut pengetahuan. Pengetahuan itu penglihatan. Ya, kalau saudara doa tahu-tahu bisa ngelihat. Ya. Kemudian saudara naik mobil atau naik kendaraan, saudara juga bisa lihat. Maka itu saudara harus berdoa banyak dalam roh senantiasa. Supaya saudara ketika naik kendaraan pun saudara bisa melihat. Penglihatan yang berasal dari roh. Hasil pertumbuhan dari berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh. Sampai di sini saudara paham? Paham saudara? Ya, paham apa enggak paham saudara? Liris paham? Ya. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Saudara, mimpi itu belum tentu bukan berasal dari Tuhan. Mimpi itu bisa berasal dari Tuhan, asal saudara cek kembali. Saudara, setelah saudara mimpi, saudara kalau mimpi itu mencekam, ya, mencekam sekali, saudara-saudara langsung bangun dan berlutut berdoa dalam bahasa roh. Tuhan, apakah mimpi itu dari Tuhan? Kalau dari Tuhan, ulang kembali Tuhan. Nanti Tuhan itu kasih penglihatan tadi. Set gitu ya. Nah, kalau set pasti jadi. Ya, itu. Jadi orang Kristen harus bergantung kepada Roh Kudus. Ojo nganggo karepe dhewe. Ya, jangan sampai berkat di depan kita lewati karena pakai pikiran kita sendiri. Tapi saudara-saudara, karena saudara tidak berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh dan kemudian tidak terus mau bertumbuh. Mari next. Nah, tanda-tanda dan keajaiban. Jadi kalau
saudara baca di 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, 10 itu disebut karunia mujizat. Tapi di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat disebut tanda-tanda dan keajaiban. Itu ditulis di dalam Ibrani 2 ayat 4. Mari kita lihat next. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kedua, Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu memberikan tanda-tanda ya, dan keajaiban-keajaiban kepada kita, yaitu keajaiban itu mujizat dan penyataan kekuasaan. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu memberikan tanda-tanda dan Tuhan itu memberikan keajaiban-keajaiban. Dari mana? Ibrani 2 ayat yang keempat. Dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ya, jadi saudara dan saya harus bergantung kepada Bapa, harus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus, harus bergantung kepada Roh Kudus yang diberikan di dalam diri kita. Ya, jangan nganggo karepe dewe. Ya, oke, sip. Next. Nah, saya akan buktikan lagi. Ya. Kalau saudara nanti baca di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ada dari 5 karunia-karunia mujizat yang ada di dalam Markus pasal 16 ayat 17 sampai 18. Ada 3 dari 5, ada 3 yang tidak ada di 9 karunia roh. Yaitu yang disebut di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Mari kita lihat. Nah, yang saya kasih panah itu artinya tidak ada di 9 karunia Roh Kudus yang disebutkan di dalam 1 Korintus 12 ayat 8, 9 dan 10 ya. Ini saya bacakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. 1, ini enggak ada. Di 9 karunia Roh Kudus itu enggak ada. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ada enggak ada? Enggak ada. Ya kan, saudara sudah mengikuti dari minggu ke minggu, ya kan? Maka itu saya cicil supaya saudara paham ya. Poin yang kedua, ini ada. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bahasa roh, bahasa lidah. Ada, ya kan, di 9 karunia Roh Kudus. Next. Nah, yang panah ini saya katakan tidak ada. Mereka akan memegang ular. Ada enggak di 9 karunia Roh Kudus? Enggak ada, ya kan? Jadi 9 karunia Roh Kudus itu adalah satu contoh gambaran saja, ya. Yang keempat ini juga enggak ada karena saya kasih panah. Dan sekalipun mereka minum racun maut. Ada enggak ada? Enggak ada. Ya. Tapi artinya mereka tidak akan mendapat celaka. Artinya saudara, kalau saudara diracun pun enggak mati. Ya. Amin. Kemudian yang kelima. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ada apa enggak ada? Enggak ada. Kesembuhan. Lah iyalah. Ada kan? Iya. Ada ya itu. Ya, ada ya. Jadi dari 5 di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 18 ada yang 5 ini yang ada, yang tidak ada di 9 karunia itu ada 3 doang ya. Oke, mari kita next. Jadi disebutkan begini, 9 butir penyataan roh itu maksudnya di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10 sebagai satu gambaran. Nah, itu cuma gambaran aja. Oh, karunianya bukan 9 aja, ya macam-macam begitu. Ya, saudara, pengetahuan aja ada yang namanya penglihatan, ada namanya mimpi, ya kan?
Ya, seperti itu. Di sini Rasul hanya mencantumkan 9 butir di 1 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Tadi mencantumkan 9 butir penyataan roh itu sebagai satu gambaran. Next. Nah, dalam 9 butir ini berkata-kata dalam bahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah dicantumkan sebagai butir yang terakhir. Betul kan tadi? Butir yang ke-9 kan? Iya. 8 dan 9 ya. Ini dikarenakan kedua hal itu tidak begitu mendatangkan faedah. Tidak begitu mendatangkan faedah bagi jemaat, tapi berfaedah bagi diri sendiri. Ya, ini mesti paham ya. Ini dikarenakan kedua hal itu tidak begitu berfaedah seperti butir-butir lainnya bagi pembangunan gereja. Jadi berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh itu adalah karunia dasar. Bukan karena pertumbuhan, tapi betul-betul anugerah karena iman. Kalau saudara mau gunakan aja pasti bisa berdoa dalam roh. Kalau saudara mau gunakan aja, saudara pasti bisa menafsirkan bahasa roh. Itu gampang atau mudah? Siapa yang bilang gampang angkat tangan. Kalau saudara nggak bilang gampang, berarti saudara orang yang berenang dalam dosa. Ya kan? Ya kan? Menafsirkan bahasa roh bisa gampang nggak? Gampang. Karena saudara nggak mau bertindak aja ya. Saudara percaya sama Tuhan, bertindak dengan iman. Udah. Ya. Oke. Ini dikarenakan ya, oke, butir lainnya sebagai pembangunan gereja. Next. Nah, ini saudara akan tahu bahwa karunia-karunia bahasa roh itu 9 karunia roh itu ada tambahan lagi ya. Yaitu di 1 Korintus 14 ayat 2 sampai 6, ayat 18 sampai 19. Saya baca ya saudara supaya saudara tahu. Ya, coba dilihat di depan. Ayat 2, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh? Jadi ada karunia namanya bahasa roh. Tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh kudus ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi bahasa roh ya, oke. Next, ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat? Jadi disebut lagi ya. Jadi di 1 Korintus 14 itu adalah tambahan dari 1 Korintus 12. Ya. 1 Korintus 12 hanya 9 karunia roh. Tetapi 1 Korintus pasal 14 ada pengembangannya lagi. Ya, jangan dibilang cuma 9 karunia roh, tapi banyak. Tetapi siapa yang bernubuat ini persis sama. Ada ya. Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Next. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, ini bahasa roh dan bernubuat. Ya, ada semua. Terus next, nanti ada yang tidak ada. 5. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Ya, Rasul Paulus suka sekali kalau kita semua berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Ya, bahasa roh nubuat ada, sudah ada ya di dalam 9 karunia roh tadi. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara harus, kalau bahasa roh, menafsirkan bahasa roh sama bahasa roh beda. Sudah tahu ya bedanya ya. Kalau saudara menafsirkan bahasa roh, saudara ngomong dulu dalam bahasa roh, jelas, kemudian ditafsirkan, jelas. Ya. Tapi kalau bernubuat itu, dia berdoa dalam bahasa roh itu senantiasa. Cuma di dalam hati, artinya kumat kamit, ya saudara. Tetapi kemudian saudara langsung ngomong dalam bahasa Indonesia. Ya.
Jadi hati-hati kalau saudara ngomong dalam bahasa Indonesia, dalam hidup sehari-hari, saudara ngomonglah karena saudara berdoa dalam roh. Ya, oke. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau ceplos langsung bahasa sehari-hari kita itu namanya bernubuat. Nah, itu perlu pertumbuhan iman. Ya kan? Kan gampang saudara. Saudara berdoa dalam roh. Terus kamu bahasa Indonesia. Tapi kalau saudara nggak pakai bahasa roh, tapi bahasa rohnya di dalam hati, kemudian saudara langsung nyeplos, itu membutuhkan pertumbuhan iman. Hai anak-anakku, aku mengasihi engkau. Aku merencanakan sesuatu yang baik untukmu. Nah, itu membutuhkan pertumbuhan iman. Ya, karena nggak diawali berdoa dalam bahasa roh. Diawali, tapi tidak ngomong dulu, ya. Itu maksudnya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dalam bahasa roh. Kecuali kalau orang itu menafsirkannya sehingga jemaat dibangun. Jadi kalau sama ada jemaat harus ditafsirkan. Wis ngomong bahasa roh dengan jelas dan gamblang harus kemudian ditafsirkan. Ya, oke. Next. Ayat yang ke-6. Jadi saudara-saudara, kita cari yang gak ada di 9 karunia roh ya. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dalam bahasa roh, apakah gunanya bagimu jika aku tidak menyampaikan penyataan Allah? Nah, penyataan Allah. Itu kalau digabung tidak menjadi pengetahuan. Di mana? Di 9 karunia roh. Ya, penyataan Allah. Atau pengetahuan, ya. Maaf, penyataan Allah itu bisa macam-macam, saudara-saudara. Atau pengetahuan. Pengetahuan itu masuk di 9 karunia roh. Ya, kalau penyataan Allah ini melebar, saudara, penyataan Allah. Ya, penyataan Allah itu bisa karunia pengetahuan, bisa karunia hikmat, ya, bisa karunia membedakan roh. Ya, jadi penyataan Allah atau pengetahuan. Nah, ini pengetahuan itu apa bedanya membedakan roh dan pengetahuan? Kalau membedakan roh itu gini, orang ini benar apa enggak benar, itu cuma pengetahuan. Itu membedakan roh. Tapi kalau pengetahuan itu gini, orang ini enggak benar, enggak benarnya itu gini. Ya, tahu bedanya ya saudara? Tahu bedanya enggak saudara? Iya kan? Misalnya orang ini maling nih. Tapi maling apa? Ya, misalnya hatimu enggak enak soal kerjaan. Ya, yang suka saya ceritakan. Di kandang saya itu hati saya enggak enak. Kalau hati saya enggak enak itu namanya membedakan roh. Ya, kemudian saya berdoa dalam roh. Terus kemudian Tuhan memberikan penyataan. Ya, penyataannya apa saudara? Di sana kebakaran, akan terjadi kebakaran. Ya, lihat saya ya, ya, akan kebakaran, ya kan? Itu namanya pengetahuan. Kemudian saya tanya Mbak Sri, ada kebakaran nggak di sana? Enggak. Coba hati-hati. Ya, ini udah mulai pengetahuannya lebih jelas, saudara. Kalau terjadi, kamu buat sanitasi supaya ruangan itu tersanitasi, itu kan biasanya ada kaleng yang diisi sesuatu, kemudian dihidupin. Nah, itu nanti akan bakar. Coba lihat, jangan sampai kalengnya bocor. Ya, ini pengetahuan ya. Tadi kan rasanya mau kebakar gitu ya. Yang kedua pengetahuan itu apa saudara? Itu coba di situ ada kaleng kan. Terus kalengnya itu jangan di bawahnya langsung sekam. Ya, mesti sekamnya disingkirin, dipinggirin. Dan bawahnya itu kasih lepekan ya. Lepek, tahu lepek ya? Ya, supaya pastikan
cairan itu tidak merembes sampai ke sekam atau ke lantainya mereka. Ya. Sudah sih, udah Om, ya kan, udah. Hati saya kan nggak percaya saudara, ya kan, karena roh saya selalu bergejolak. Kemudian saya datang ke sana, saya langsung ke FAM 1 aman, periksa di FAM 2 aman, di FAM ketiga aman. Saya baru balik dari FAM ketiga ke FAM kedua, kebakaran besar saudara. Waduh, saya bilang, kebakaran, ayo cepat. Wah, mau masuk pintu. Wah, itu kandang itu panjangnya itu 125 meter. Lebarnya 12 meter, tingkat 2. Saudara bisa bayangkan itu. Wah, untung saudara, karyawan ini itu sigap semua. Ambil selang, ambil apa, satpam juga langsung berhenti. Ya, jadi saudara-saudara, jadi hikmatnya apa? Ya, hikmatnya ya tak samperin karena semua orang nggak bisa dipercaya, begitu ya. Ngerti ya saudara ya? Ya. Jadi itu pengetahuan. Kalau nubuat saudara sudah tahu. Ya, nubuat. Ya, ini nubuat. Terus atau pengajaran. Pengajaran itu apa saudara ya? Saudara, pengajaran itu karunia. Enggak semua orang itu bisa ngajar. Ya, tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh berdoa dalam roh, menafsirkan bahasa roh, saudara mulai taat ya, saudara. Begini. Apalagi ngajar begini ya, saudara. Ini ngajar ini bukan Alkitab diceritain, saudara. Alkitab yang diceritakan itu harus menjadi rema. Tidak sekedar rema, saudara-saudara. Saudara harus alami apa yang saudara itu ajarkan. Jadi kalau saudara mengajarkan tapi saudara tidak mengalami, saudara-saudara itu rasanya beda. Ya. Jadi saudara-saudara sama song gledek ya artinya song leader juga. Kalau kehidupannya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu suaranya juga beda. Ya, jadi kita semua harus berubah, bertumbuhlah dari bahasa roh, menafsirkan bahasa roh itu adalah karunia saja pemberian, tetapi harus ditumbuhkan sampai karunia hikmat. Oke ya. Termasuk dalam pengajaran. Ayo mari saudara 26. Nah, ayat 18. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih dari kamu semua. Ayo saingan ya saudara. Kita di sini bersaing ya. Amin. Amin. Wah. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Siapa yang kepengen saingan sama Rasul Paulus? Gak ada. Ya. Saingan saudara, saya aja saingan kok. Ya. Saya usahakan sebelum tidur, terjaga, bangun tidur langsung nyambung. Saya nyetir mobil, saya berdoa dalam roh. Saya baca Alkitab, saya berdoa dalam roh. Ya, saingan, oke? Apa saudara? Saingan yang sehat. Ya, bukan banding-bandingan ya. Jadi, next. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka ini lihat ya. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Ya. Ya, jadi saudara jangan bangga kalau berdoa dalam roh terus menerus. Ya kan? Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti. Untuk apa? Untuk mengajar orang lain juga. Daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya. Sampai di sini Daniel paham? Ya. Oke. Coba next. Karunia-karunia yang dicantumkan dalam 1 Korintus 14 ayat 28 dan 30. Dari 9 karunia
dan karunia-karunia yang dicantumkan dalam 1 Korintus 14 ayat 28 dan 30 sampai dengan 30. Coba kita lihat ayat 28. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. 29. Nah, ini mengenai sebetulnya penjabaran mengenai rasul-rasul mengatur karunia-karunia yang berasal dari roh. Ini penjabarannya. Ya, ini yang dicantumkan dalam 1 Korintus 14 ayat 28 sampai 30. Tentang nabi-nabi, ini baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Jadi saudara-saudara, sekalipun dia ngaku nabi, saudara-saudara, apa yang harus dibuat? Harus ada konfirmasi dari gembala. Ya. Tentang nabi-nabi baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Next. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, pemimpin dalam satu jemaat yang duduk di situ adalah yang tertinggi adalah gembala. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ, ya, di dalam kepemimpinan gembala, mendapat penyataan, maka yang pertama itu walaupun dia nabi, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Untuk diapain saudara? Diuji. Diuji. Ya, oke. Next. Karunia-karunia lainnya. Apa karunia lainnya? Itu adalah, saudara, kalau nubuat itu di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9 dan 10 itu nubuat itu gunanya untuk apa? Membangun menasihati dan menghibur. Nah, saudara, nubuat itu tidak sekedar untuk membangun, menasihati dan menghibur. Tapi nubuat itu bisa sebagai ramalan. Ya. Nubuat, ngomong saudara berdoa dalam bahasa roh, ya, secara dalam hati, cuma komat kamit dalam hati. Kalau saudara ngomong, ceplos, itu kan saudara membutuhkan pertumbuhan yang tadi saya katakan. Amin. Iya. Ya. Dan itu untuk membangun, menasihati dan menghibur. Tetapi bisa merupakan ramalan. Ya, apa yang terjadi? Yerusalem, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan orang. Itu adalah ramalan. Omongannya Tuhan Yesus nyeplos begitu saja. Apalagi? Engkau sungguh megah bait Allah, tapi tidak akan ada satu batu pun yang akan tersusun. Artinya runtuh. Ya. Itu nyeplos begitu aja. Tapi nyeplos bukan dari pikiran, tapi dari roh. Ya. Jadi nubuat sebagai ramalan, iman, karunia penyembuhan, perbuatan ajaib. Ya, tadi perbuatan ajaib kan tidak di dalam 9 karunia roh. Berkata-kata dalam bahasa lidah ini ada di dalam karunia bahasa roh. Menafsirkan bahasa lidah itu ada di dalam 9 karunia roh. Adalah bersifat mujizat. Ya. Semuanya ini bersifat mujizat. Semua itu adalah mujizat. Apa artinya mujizat? Ya, mujizat sesuatu yang dikerjakan Allah di dalam hidup kita. Next. Karunia-karunia lainnya. Karunia lainnya seperti perkataan hikmat. Seperti perkataan rasul. Ya, rasul. Ya, saudara, itu adalah perkataan hikmat. Ya. Perkataan pengetahuan seperti perkataan pengajar. Hikmat itu adalah jalan keluar. Pengetahuan itu adalah apa yang kita ngerti, ya. Dan berbicara bagi Allah dan mengutarakan Allah dalam nubuat oleh para nabi. Ya, kalau nabi
Itu nubuat itu ada nubuat yang seperti kita membangun, menasihati dan menghibur. Tapi yang dikerjakan oleh nabi itu biasanya bukan membangun, menasihati dan menghibur, tapi apa saudara? Ramalan. Saudara baca itu semua yang ada di dalam perjanjian lama. Ya kan? Begitu nubuat itu diucapkan pasti jadi. Ya, maka itu ada satu gembala yang ngomong, kalau nubuat itu salah, berarti itu bukan dari Allah. Ya. Tapi sebetulnya nubuat yang disebut nubuat nabi itu adalah nubuat mengenai ramalan ke depan. Tetapi kita semua boleh bernubuat dan belajar bernubuat seorang lepas seorang. Untuk ngapain saudara? Untuk membangun, menasihati dan menghibur. Tapi kalau saudara terus banyak berdoa dalam roh, saudara menafsirkan bahasa roh, terus saudara katakan sama Tuhan, tapi dalam hati ya, jangan dalam pikiran ya. Tuhan, daripadamulah segala sesuatu berasal. Engkaulah penciptaku ya Tuhan Yesus. Yang ketiga, penolongku adalah Roh Kudus. Tapi ini bukan cuma mulut yang ngomong ya, tapi berasal dari hati yang sungguh-sungguh, dan saudara sampai bisa menaati firman Tuhan ini. Saudara bisa bernubuat, dan nubuatnya pasti benar. Ya. Tapi kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan, orang itu tidak taat sama firman Tuhan, ya jangan harap apa yang diomong jadi. Tapi kalau saudara lakukan itu, mengalami pertumbuhan, saudara bisa bernubuat, dan nubuatnya itu pasti jadi. Pasti ya. Kemudian membedakan roh itu ada, membantu dan mengatur adalah karunia-karunia yang berkembang dalam pertumbuhan hayat. Yang membantu mengatur. Coba kalau semua rame-rame pada latihan ya kan. Ada yang masa bodoh ya kan. Ya. Ada yang bodoh masa gitu ya. Ya kan saudara-saudara, itu saudara tidak mengalami pertumbuhan kehidupan Tuhan. Ya, karena apa? Membantu dan mengatur. Ya. Ya. Itu enggak bagianku, udah biarin. Ya. Itu tidak membantu, tidak mengatur. Ya, itu kalau saudara memang betul-betul pertumbuhan hayat ya, pertumbuhan karunia-karunia itu bertumbuh ke arah Tuhan, pasti saudara itu membantu. Ya, bukan mintanya semua dijemput gitu ya. Ya, kalau enggak masa bodoh ya kan. Itu tidak membantu dan tidak ngatur. Itu saudara tidak mengalami pertumbuhan. Pasti saudara enggak berdoa dalam roh dan tidak menafsirkan bahasa roh. Ya, sudah, tapi tidak mencapai pengetahuan dan tidak mencapai hikmat. Kalau saudara mencapai pengetahuan sampai hikmat, pasti saudara bantu dan ngatur. Ya. Sampai di sini jelas, mari kita lihat next. 1 Korintus pasal 3 ayat 6 dan 7. Nah, kalau saudara mengalami pertumbuhan hayat ini seperti ini saudara. Aku menanam, Rasul Paulus, aku menanam, Apolos menyiram. Ya. Jadi saling ngisi saudara. Wah ini bagianku begini ya begini aja, bagianmu ya udah mau kucar kacir nggak apa-apa. Nah ini namanya nggak mengalami pertumbuhan ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan ya. Jadi lihat aja saudara, kalau rajin berdoa dalam roh sama enggak itu kelihatan. Ya. Tapi itu harus sampai kenal Tuhan, kenal Bapa, kenal Roh Kudus. Baru saudara punya hikmat, yaitu saudara bisa menanam dan menyiram. Tetapi saudara tahu bahwa Allah lah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Yang penting bukan kamu, bukan aku. Tapi Tuhan. Ya. Tuhan adalah segala-galanya. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Ya. Bagus ya saudara ya. Ya. Siapa yang di sini suka cuek? Cuek ada. Wah. Yang singer sana. Singer, aku kan bukan singer. Udah enggak urusan yang lain ya. Tahu kan saudara? Ya, oke.
Ayo next. Karunia-karunia lainnya lagi, mau pakai lagi ya, yang lainnya lagi ya kan. Seperti karunia-karunia yang dicantumkan dalam Roma pasal 12 ayat 6 dan 7. 6 sampai 8, mari next. Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, ini selain 9 karunia. Jika karunia itu adalah karunia bernubuat, baikkah ia melakukannya sesuai dengan iman kita. Itu bernubuat ada. Next. Karunia untuk melayani. Nah, ini enggak termasuk 9 karunia roh di dalam 1 Korintus pasal 12. Ayat 8, 9, 10. Ya kan? Baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, juga enggak ada. Di 9 karunia roh. Baiklah ia mengajar. Saya mau tunjukkan kepada saudara. 9 karunia roh di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 8, 9, dan 10 itu adalah grade pertumbuhan. Bukan berarti itu full. Tetapi itu adalah satu gambaran untuk bertumbuh. Ya. Jadi saudara kalau sudah berdoa dalam bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Tapi jangan bangga di situ. Ya. Saudara harus terus bertumbuh sampai bisa menanam, menyiram, mengatur. Ya, melayani. Karunia untuk melayani, biarlah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Next. Karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Itu menasihati itu karunia, saudara. Ya, kalau saudara rajin berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh, semua itu berasal dari Bapa yang diciptakan oleh Tuhan dan yang kemudian penolong kita Roh Kudus. Pasti saudara menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas, ya, orang yang murah hati, ya. Siapa yang memberi pinjaman hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Pinjaman, pimpinan berarti saudara melek mata, ya. Ada yang merem matanya tadi? Enggak ada, puji Tuhan, ya. Siapa yang memberi pimpinan hendaklah ia melakukan dengan rajin. Mimpinnya rajin. Saudara punya komsel, rajin gak mimpinnya? Saat teduhnya gimana? Sekarang udah enggak om, padahal penggagas pertama. Ya kan? Nah itu maksudnya saudara, rajin. Memberi pimpinan pun harus rajin. Hendaklah melakukannya dengan rajin. Ini kan gak ada di 9 karunia roh. Ya, menasihati, membagi-bagikan, memimpin, ada rajin. Ya, ini ada orang yang ngelompok-ngelompokkan beda lagi. Ya, ini yang itu 9 karunia roh. 5 jabatan roh. Terus apa lagi tadi? Ada yang ini pelayanan, karunia pelayanan ya. Tapi yang saya mau simpulkan, 9 karunia roh itu adalah anugerah pemberian Allah. Pertumbuhannya dari berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh sampai pengetahuan akhirnya hikmat. Itu yang saya mau tandaskan di sini. Dan saudara-saudara, karunia-karunia yang lain bukan hanya 9 karunia roh, tapi ada karunia-karunia lain yaitu menasehati, membagi-bagikan, memimpin, dan kemurahan. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Next. Haleluya. Tindakan kekurangan, tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Wah, saudara ingat loh. Ingat apa yang dikatakan Rasul? Semuanya itu punya kamu. Jangan bilang, oh aku cuma karunia bahasa roh. Wah aku cuma karunia menafsirkan bahasa roh. Udah gak bisa yang lain. Enggak saudara. Yang lain itu harus kita tumbuhkan, harus kita usahakan. Berasal dari dalam, yaitu karunia awal yang disinggung di dalam 1 Korintus 1 ayat ke-7 ya. Ini saudara tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Mari kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat 7. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Enggak kekurangan loh dalam suatu karunia pun yang saudara-saudara lihat tadi itu loh.
semuanya. Jadi jangan sok miskin. Ya, sama aja. Kita ini semua dikasih kesehatan yang sama. Pikiran yang sama. Perasaan kehendak yang sama. Tubuh yang sama. Kenapa ada orang yang berhasil nggak berhasil? Kenapa Kial? Ya karena nggak mau usahakan. Sama aja saudara dikasih ladang. Tapi karena saudara nggak mengerjakannya, ya nggak bisa. Hasilnya cuma tanah itu aja. Ya, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Catatan kalau diusahakan. Sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua nunggu saudara Tuhan Yesus datang di awan-awan. Kita semua saudara nanti bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Kita semua menanti-nantikan bahwa kita akan masuk di dalam langit baru dan bumi baru. Kekal selama-lamanya. Jadi selama kita menantikan Tuhan Yesus, kerjakanlah apa yang saudara harus kerjakan. Ayat 41. Ya. Bahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah tidak perlu pertumbuhan hayat. Enggak perlu pertumbuhan saudara. Ya, bahasa lidah atau bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh itu cuma tindakan iman. Kalau saudara bertindak semua bisa. Ya. Tapi kalau sama aja begini. Saudara punya tangan, punya kaki. Tuhan udah kasih kan. Kalau saudara mau kerja dengan pikiran saudara jadi enggak jadi? Ya pasti jadi, ya kan? Nah kalau kan semuanya punya kita, ya kan? Diberikan Tuhan kepada kita. Karunia-karunia ajaib khususnya berkata-kata dalam bahasa lidah dan menafsirkan bahasa lidah tidak perlu pertumbuhan hayat. Next. Nah kita baca. Orang-orang Korintus banyak berkata-kata dalam bahasa lidah. Tetapi masih sebagai bayi di dalam Kristus. Ya, kenapa kita kok masih suka kelahi? Enggak, begini, yang lain begitu. Yang lain lagi begitu, begini. Karena saudara masih bayi. Ya, bisanya berdoa dalam roh dan menafsirkan bahasa roh. Sukanya berselisih. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Ya, seringkali saya lihat nggak bisa banyak ngomong saya saudara. Karena kalau saya ngomong pun mereka nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena kita masih seperti dengan manusia pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi, masih daging. Yang belum dewasa di dalam Kristus. Masih baby. Ya, next. Susulah yang kuberikan kepadamu. Jadi enggak berani negor saya. Ya, kalau ditegor nanti saudara ninju sama saya. Ya. Susulah yang kuberikan kepadamu. Oh, membangun dan menghibur. Menasihati jangan, apalagi nubuatin. Yang bersifat ramalan. Ya kan? Saya udah bilang sama saudara, ayo kalau saudara konseling silakan konseling. Oh kalau saudara konseling sama saya tembus itu sampai kepada keyakinan saudara. Ya, saya bisa ngomong, tapi saudara nggak mau. Ya nggak apa-apa. Itu namanya masih bayi rohani, orang duniawi, Kristen duniawi. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Loh, ya kan? Ini jemaat Korintus belum banyak karunia-karunia rohnya loh ya. Next. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ya memang manusia sih. Next. Ya.
Bahasa lidah atau menafsirkan bahasa lidah tidak perlu pertumbuhan hayat. Namun karunia-karunia yang dikembangkan oleh hayat bagi pembangunan gereja. Jadi karunia yang dikembangkan oleh hayat bagi pembangunan gereja memerlukan pertumbuhan hayat. Ya, jadi kehidupan Yesus, hayat Yesus itu harus ditumbuhkan untuk membangun gereja. Jadi saudara-saudara dikasih bahasa roh, menafsirkan bahasa roh untuk bangun gereja. Itu maksudnya, ya. Ya, itu maksudnya. Namun karunia yang dikembangkan oleh hayat bagi pembangunan gereja memerlukan pertumbuhan hayat. Bahkan perlu apa saudara? Kematangan. Jadi pertama saudara dibenarkan, setelah itu saudara dibenarkan, kemudian saudara harus hidup benar atau bagian dari kebenaran. Sampai akhirnya saudara bisa namanya kudus. Jadi tidak sekedar pertumbuhan dari dibenarkan sampai bagian dari kebenaran, tapi harus tumbuh sampai matang, yaitu kudus. Ya. Untuk tujuan inilah surat ditulis untuk orang-orang di Korintus. Next. Thank you.